Iya, silakan masuk. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, silakan masuk. Halo Mbak, siapa namanya Mbak? Nama Saskia. Oh, Saskia. Perkenalkan, saya Leni. Ya. Mbak Saskia rumahnya di mana, Mbak? Di Ciberem Dramaga. Oh, di Ciberem Dramaga, lumayan jauh ya Ya. ke sini. Oke, kalau boleh tahu, Mbak Saskia tahu tempat ini dari mana? Rekaman dari temen sih. Oh, rekomend dari temen ya, Iya. gitu. Tapi sebelumnya udah tahu Mbak atau Mbak Saskia udah pernah konseling atau melakukan hal-hal seperti ini? Belum pernah sih, ini baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ya Mbak ya. Oke. Saya coba bantu jelaskan dulu ya Mbak ya terkait konseling itu seperti apa sih gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan konseling adalah upaya bantuan seorang konselor, yaitu saya yang akan membantu mengentaskan permasalahan Mbak Saskia sebagai klien. Seperti itu. Nah, adapun tujuan dari konseling sendiri adalah untuk membuat kehidupan efektif sehari-hari Mbak Saskia yang terganggu menjadi kehidupan efektif sehari-hari yang tidak terganggu, seperti itu. Jadi mungkin Mbak Saskia pasti datang ke sini sudah mungkin mempunyai masalah yang memang mungkin mengganggu Mbak Saskia, sehingga membuat Mbak Saskia untuk datang ke saya gitu ya sebagai konselor. Upayanya adalah atau tujuannya mungkin agar permasalahannya dapat diselesaikan, seperti itu ya Mbak ya. Oke Mbak Saskia, selain tujuan di dalam konseling juga terdapat yang namanya fungsi-fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengetasan, di mana konseling ini bertujuan untuk mengetaskan permasalahan Mbak Saskia. Gitu. Selain fungsi pengetasan, konseling juga mempunyai fungsi pemahaman, di mana Mbak Saskia akan lebih memahami permasalahan Mbak Saskia, seperti itu. Nah, selain fungsi, di dalam konseling juga ada yang namanya asas-asas konseling. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana saat konseling berjalan, hal apapun permasalahan Mbak Saskia, data-data Mbak Saskia itu akan dijaga kerahasiaannya gitu. Selain asas kerahasiaan, ada juga yang namanya asas kesukarelaan. Sebelumnya Mbak Saskia datang ke sini secara sukarela? Sukarela ya, tidak ada paksaan dari siapapun, karena agar lebih terbuka gitu. Jadi ada yang namanya asas keterbukaan, di mana Mbak Saskia secara terbuka, tanpa takut, tanpa merasa terbebani untuk menceritakan permasalahan-permasalahan Mbak Saskia, sehingga kita bisa bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti itu. Selain itu, yang terakhir ada asas kemandirian. Nah, Mbak Saskia di sini berusaha untuk mandiri untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Saskia, seperti itu. Apakah sudah cukup jelas, Mbak? Jelas. Sudah cukup jelas ya, Mbak ya. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya. Oke. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan menjelaskan terkait kontrak konseling. Gitu, dimana kontrak konseling adalah pertemuan kali ini akan dilaksanakan selama 40 menit. Jika misal ternyata permasalahannya itu belum selesai dalam 40 menit, kita akan menjadwalkan lagi pertemuan selanjutnya gitu. Apakah dapat dipahami, Mbak? Paham. Dapat dipahami ya, Mbak ya. Selain kontrak, di sini juga ada janji konselor. Nah, di mana janji konselor, saya akan berjanji ya pada Mbak Saskia, di mana hal apapun saya akan berusaha untuk mengayomi, akan membina, dan akan berusaha membantu Mbak Saskia untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Mbak Saskia hadapi saat ini. Apakah cukup jelas, Mbak? Jelas. Jelas ya. Oke, Mbak Saskia,
mungkin tadi saya sudah menjelaskan ya beberapa pengertian konseling, lalu tujuannya, asas dan fungsi konseling itu sendiri. Nah, mungkin sekarang giliran Mbak Saskia untuk menjelaskan permasalahan apa sih yang sedang Mbak Saskia hadapi. Ya Bu, saya tuh masih terngiang-ngiang sama kucing kesayangan saya yang meninggal 1 minggu yang lalu. Jadi Mbak Saskia masih terbayang-bayang atas kucing Mbak yang sudah meninggal itu ya, 1 minggu yang lalu. Baik, saya merasakan apa yang Mbak Saskia rasakan gitu ya. Nah, kalau boleh saya tahu perasaan apa sih yang sangat-sangat apa ya Mbak rasakan gitu sepeninggalan kucing ini? Saya merasa sangat menyesal karena itu benar-benar membuat hati saya sakit. Oh, jadi menyesal ya Bu ya. Oke. Kalau misalnya boleh di scoring gitu ya, berapa sih skornya gitu, rasa sakit atau rasa penyesalan yang saat ini Mbak Saskia hadapi gitu, kalau dari 1 sampai 10 tuh skornya berapa Mbak? 10. 10 ya, karena itu benar-benar membuat hati saya sakit. Oke. Jadi sangat-sangat menyakitkan ya untuk Mbak Saskia. Nah, mungkin kita akan masuk ke dalam teknik konseling, di mana sebetulnya banyak banget ya Mbak teknik-teknik di dalam konseling ini. Namun mungkin untuk kasus Mbak Saskia ini kita akan memakai teknik SEFT ya, atau SEF, di mana itu kepanjangannya adalah spiritual, emotional, lalu freedom technique gitu. Nah, nanti di dalam teknik ini ada beberapa langkah gitu. Nah, langkah yang pertama adalah set up, langkah yang kedua adalah tone up, dan langkah yang ketiga adalah tapping gitu. Saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah ini. Nanti mungkin Mbak Saskia bisa memutuskan untuk menggunakan teknik ini. Mbak Saskia akan dibantu oleh saya, atau mungkin Mbak Saskia akan melakukannya sendiri gitu. Dibantu ibu. Dibantu saya ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tekniknya, saya akan mencoba menjelaskan ya sedikit terkait apa sih itu setup. Nah, di dalam setup, di dalam langkah yang pertama ini, di dalam setup nanti mungkin kita akan menekan titik yang mungkin Mbak sangat rasakan sakit di dalam, mungkin di sebelah mana yang sangat menyakitkan ketika mungkin Mbak Saskia mengingat terkait kematian kucing Mbak Saskia. Nah, di sana kita akan menekan titik itu, lalu kita akan berusaha mengafirmasikan pemikiran-pemikiran negatif, kita akan ganti dengan pemikiran-pemikiran positif. Seperti itu. Mungkin nanti kita juga akan membacakan doa ya, sebagai bentuk dimana kita mengingat bahwa memang segala sesuatu memang sudah ditakdirkan gitu ya, terkait mungkin kematian, terkait kehidupan, memang itu sudah ditakdirkan seperti itu. Lalu langkah yang kedua adalah tone up, dimana nanti Mbak Saskia akan memvisualisasikan gitu ya di dalam pemikiran Mbak Saskia rasa kecewa, rasa sedih, rasa penyesalan Mbak Saskia. Kita akan visualisasikan Mbak Saskia mungkin nanti akan membayangkan gitu ya, lalu akan mengeluarkan rasa kekecewaan tersebut, lalu rasa sedih tersebut, dengan cara Mbak Saskia mencoba membayangkan, memvisualisasikan mungkin kucingnya Mbak Saskia gitu. Agar apa? Agar semua hal-hal negatif akan keluar gitu dalam pikiran Mbak Saskia gitu, akan dikeluarkan melalui mulut, dalam pikiran, agar mungkin hati Mbak Saskia merasa lebih plong, merasa lebih lega seperti itu. Lalu langkah yang ketiga adalah tapping, dimana nanti kita akan melakukan beberapa pijatan akupuntur ya, yang berfungsi untuk menyalakan api-api semangat Mbak Saskia lagi gitu. Jadi setelah Mbak mengeluarkan nih di langkah kedua ini, mengeluarkan penyesalan, kekecewaan, terus rasa sedih. Nah, di langkah yang ketiga ini kita akan melakukan beberapa
pijatan, dimana pijatan ini berfungsi untuk menyalakan lagi nih rasa semangatnya Mbak Saskia. Mungkin nanti Mbak Saskia ketika ketemu kucing tidak merasa trauma kayak gitu ya, akan berusaha untuk bangkit lagi gitu, untuk berusaha membangkitkan rasa semangat, terus rasa percaya diri, dan rasa meninggalkan rasa-rasa sedih, rasa kecewa Mbak Saskia. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas Mbak? Jelas. Sudah cukup jelas ya. Karena mungkin Mbak Saskia mempercayakan saya untuk membantu Mbak Saskia melakukan teknik ini. Mungkin kita akan coba ya untuk sekarang untuk melakukan teknik tersebut. Oke, Mbak Saskia, mungkin Mbak Saskia boleh duduk, boleh senderan atau boleh yang lebih nyaman gitu ya. Oke, di sini kita akan coba sebentar ya. Oke, Mbak Saskia, saya izin duduk di sebelah sini ya Mbak ya. Nah, langkah yang pertama Mbak Saskia. Oke, baik Mbak Saskia, kita akan mulai ya. Untuk tekniknya Mbak Saskia boleh duduk yang rileks. Sudah duduk dengan rileks ya Mbak ya? Sudah. Izin nanti selama proses teknik ini berlangsung Mbak Saskia boleh memejamkan mata. Oke, sebelumnya saya izin ya Mbak untuk memberikan minum. Sebelum diminum nanti kita akan coba tarik nafas terlebih dahulu ya Mbak. Boleh tarik nafas, buang. Oke, Mbak Saskia sudah rileks? Sudah ya Mbak ya. Mbak Saskia boleh meminum minumnya dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Boleh diulang Mbak Saskia? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, boleh sekali lagi Mbak Saskia diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Saya izin untuk ambil minumnya ya Mbak ya. Oke, sebelum kita masuk ke teknik awal, mungkin di sini kita sama-sama untuk membersihkan hati, pikiran, bahwa sesungguhnya segala permasalahan itu hanya Allah yang membantu ya Mbak ya. Kita sama-sama besarkan lagi hati kita, meyakinkan diri kita bahwa sesungguhnya semua permasalahan akan ada jalan keluarnya dan Allah akan membantu kita. Gitu ya Mbak Saskia ya. Mbak Saskia, kita akan mulai ke teknik yang pertama ya, yaitu setup. Izin Mbak, boleh ditunjukkan di mana rasa sakitnya. Nah, izin ya Mbak untuk saya menyentuh rasa yang sakit ini, lalu Mbak Saskia bisa mengikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, saya hilangkan rasa penyesalan ini dan diberikan keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, saya hilangkan penyesalan ini dan diberikan keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya hilangkan penyesalan ini dan diberikan keikhlasan. Baik, kita sudah melaksanakan langkah yang pertama ya Mbak ya. Tetap dipejamkan saja matanya. Oke, baik Mbak Saskia, kita akan masuk ke teknik yang kedua, yaitu tone up, di mana Mbak Saskia nanti akan memvisualisasikan kucing yang mungkin kucing kesayangan Mbak Saskia yang meninggal, di mana di situ Mbak Saskia bisa mengungkapkan ya rasa penyesalan, rasa sedih yang selama ini Mbak Saskia pendam. Silakan Mbak. Maaf ya kucing, aku telat bawa kamu ke dokter. Kalau misalnya aku nggak telat aja, pasti kamu masih di sini sama aku. Oke. Main-main bareng. Udah. Baik, ya. Apakah ada lagi yang mau Mbak sampaikan? Tidak. Oke. Tadi kita sudah melaksanakan teknik yang kedua ya Mbak Saskia ya. Oke. Di teknik yang ketiga ini kita akan melakukan beberapa pijatan akupuntur, di mana akan mengembalikan semangat Mbak Saskia gitu ya. Izin ya Mbak ya, saya akan melakukan beberapa pijatan. Nanti Mbak Saskia bisa mengikuti omongan saya ya. Baik, saya mulai ya Mbak ya.
Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Oke. Bagaimana Mbak perasaannya? Jangan dulu dibuka sebelum saya memberikan aba-aba. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan, setelah langkah-langkah yang sudah kita lakukan, bagaimana perasaan penyesalan atau rasa sedih Mbak Saskia jika diskorsing gitu ya, untuk saat ini dari 1 sampai 10 sudah berapa Mbak? 4. Jadi untuk skornya saat ini di 4 ya. Iya. Berarti sudah ada pengurangan dari tadi awal kita scoring dari 10 ke 4 ya. Berarti saat ini Mbak Saskia sudah merasa sedikit lebih lega terkait permasalahannya. Nah, sebelum Mbak Saskia membuka mata, Mbak Saskia yakinkan dalam hati bahwa setelah ini Mbak Saskia akan lebih bersemangat, akan lebih percaya bahwa segala sesuatu akan Mbak Saskia hadapi dengan kuat. Oke, baik Mbak Saskia. Sekarang Mbak Saskia boleh membuka matanya. Oke, bagaimana perasaannya Mbak? Lebih lega sih. Lebih lega ya. Oke. Kira-kira setelah ini apakah masih ada yang mengganggu perasaan Mbak Saskia? Tidak. Tidak ada ya. Berarti jika tidak ada, konseling ini akan saya akhiri. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang saya berikan teknik-teknik tadi bisa Mbak lakukan di rumah ya, apabila Mbak Saskia merasa ada permasalahan yang perlu menggunakan teknik tersebut. Oke, namun apabila kedepannya ternyata Mbak Saskia masih membutuhkan saya, Mbak Saskia boleh menghubungi atau boleh datang langsung ke sini ya. Terima kasih, mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam kata maupun perilaku. Saya akhiri. Terima kasih banyak Mbak Saskia. Terima kasih, Bu. Ya, Mari. sama-sama, Mbak. Ya.